Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada kerajawan. Tuhan menjalankan keadilan Dan hukum bagi setiap orang yang keras. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur karena Tuhan adalah Bapa yang setia bagi kami anak-anak-Mu. Kami memuji Engkau atas keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam iman dan pengakuan atas keselamatan daripada-Mu, kini kami datang ke hadapan-Mu dalam sukacita yang melimpah. Kami mohon agar Engkau senantiasa memberi kekuatan untuk melakukan firman-Mu, dan ajarkanlah kami untuk menyembah dan memuji-Mu. Kiranya nikmat-Mu senantiasa menuntun kami, agar kehidupan kami menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terimalah doa dan pujian kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, bernyanyi dari kitab Jemaat nomor 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Suci, suci, suci.
Kita berdoa memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami mengaku bahwa kami sering lalai melaksanakan tugas dan panggilan yang Engkau percayakan kepada kami. Oleh karenanya, kami patut menerima hukuman-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami juga seringkali meninggalkan tanggung jawab kami untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan kami enggan memilih salib karena tidak berani mengambil resiko. Kami lebih mementingkan diri sendiri daripada mengutamakan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari segala ketakutan dan kekhawatiran dalam melakukan panggilan-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala dosa dan kesalahan kami. Baharuilah hati kami untuk melaksanakan firman-Mu, dan curahkanlah Roh Kudus untuk menuntun hidup kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar segala akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat Tuhan, kembali kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 26, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga.
Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat 7 sampai yang ke-12. Kematian Musa. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangis Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua mengirim penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negeri. Dan dalam hal segala kekuatan kekuasaan dan segala kesehatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Jemaat Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga.
kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan kemampuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan berjanji dari Jemaat nomor 355 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, mari kami menjadikan kehadiran-Mu. Nah, di hari ini Tuhan, di pagi ini, mari kami bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Kami yakin percaya kasih setia selalu ada untuk kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
di KPS rencana Tuhan. Pendeta terjadi secara sebuah acara bersama khusus. Berkati kami Tuhan dalam pelayanan. Bila kami penuh hikmat dan kebijaksanaan dalam melayani, penuh tanggung jawab dan sukacita juga Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama, hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Dan kami juga bilang untuk setiap seksi yang ada di KPS Tuhan, apapun setiap program baik yang sudah dilaksanakan maupun Tuhan, untuk berkati setiap orang yang terlibat Tuhan, biarlah mereka dapat sungguh-sungguh Tuhan, dapat penuh tanggung jawab dalam melaksanakan setiap program mereka Tuhan, agar yang mereka lakukan Tuhan hanya untuk mulia nama dan kebesaran nama. Terima kasih Tuhan, kita untuk anak-anak yang di KPS Tuhan dari usia dini Tuhan, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Engkau berkati setiap langkah mereka, setiap perjalanan mereka dalam menempuh pendidikan Tuhan. Biar Engkau selalu berkatinya dan mereka dapat menyelesaikan setiap jenjang, setiap proses yang mereka lakukan Tuhan. Dan juga untuk pemuda Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berkati Tuhan, kami yakin percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Dan juga untuk pemuda yang mencari jodoh juga Tuhan, mencari pasangan hidup, biarlah Engkau juga memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Dan kami juga bantu setiap jemaat di KPS Tuhan Tuhan, termasuk orang kami yang lansia, meskipun fisik mereka mungkin sudah tidak mampu untuk di gereja Tuhan untuk berserinya, tapi semangat mereka Tuhan Engkau berikan tidak akan bisa menghalangi mereka untuk menguji dan melakukan. Berkati mereka dan juga untuk umat-Mu yang saat ini sakit, Engkau berkati obat yang mereka minum Tuhan, akan menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi dirinya. Kembali bersama-sama dengan kami di sini Tuhan untuk memuji dan berkenan. Dan Tuhan yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan, baik itu ekonomi juga Tuhan, yang kuatkan mereka, kuatkan bukan mereka Tuhan, dan mereka selalu percaya kepada Tuhan Yesus bahwa mereka akan tolong Engkau Tuhan, Engkau akan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik yang dari terendah maupun sampai yang tertinggi Tuhan Yesus. Biarlah mereka dapat bekerja hanya untuk kepentingan masyarakat Tuhan, kepentingan rakyat. Biarlah bangsa dan kami ini Tuhan aman, damai dan tentram Tuhan Yesus. Dan juga biarlah pelihara toleransi antar umat beragama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kami minoritas, tapi biarlah kami menjadi garam dan terang dunia Tuhan di tengah-tengah bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, dan juga ampuni dosa kami yang kami lakukan Tuhan, baik sengaja maupun sengaja, agar kami layak di hadapan Ilah Tuhan dan harapan kami Tuhan yang mencari dari surga. Kami menyembahkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan untuk menguduskan nama-Mu, yaitu dengan mendorong kami supaya
senantiasa setia mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kiranya Roh-Mu yang kudus berdiam di dalam hati kami, supaya kami dikuatkan untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu di bumi melalui ketaatan dan perbuatan kami sehari-hari. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ajarilah kami supaya sungguh mengenal dan mempercayai bahwa hanya Engkau saja sumber kehidupan kami, sehingga kami senantiasa mensyukuri pemberian-Mu yang telah dan yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajarilah kami supaya mampu saling mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami, supaya kami dapat berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kami, tidak iri dan dendam, dan tidak merendahkan atau menghina sesama kami. Buatkanlah kami untuk selalu menaati-Mu dan mengasihi sesama kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kaulah Tuhan yang memelihara dan memimpin kami, supaya mampu menjauhkan diri dari dosa dan jerat iblis. Engkau juga yang menyertai kami, supaya menang melawan segala pencobaan. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga.
Pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal kegiatan dalam seminggu ke depan. Pelayanan ibadah Minggu tanggal 5 November 2023. Kebaktian 1 khotbah, kita tidak pendidikan khotbah, agenda kedua ceria selagi, ujian kedua Sarjana selagi, warta jemaat kedua Jeffrey Kulo selagi, persembahan sama sekali selagi, menyambut jemaat dalam kedua Wali selagi, pemusik Putri Sinaga, singer Kius Litoa dan Jessica Irsa, operator fokus Yudi Irsa. Kebaktian 1 menggunakan bahasa Indonesia masuk jam 7.30. Model kebaktian model A. Kebaktian 2 khotbah Bapak Rudolf Purba, agenda Bapak Johansen Simanjorang, ujian Bapak Gunawan Purba, warta jemaat Bapak Thomas Kepadi Selagi, persembahan Bapak Pantas Selagi dan Bapak Alex Sumbayang, penyambut jemaat Bapak Rebil Purba dan Bapak Jonan Damani, pemusik Bapak Firman Damani, singer Bapak Sultan Damani dan Bapak Heri Purba, petugas parkir seksi Aposo, operator fokus Tri Selagi. Kebaktian 2 menggunakan bahasa Simalungun masuk jam 10 WIB. Model kebaktian menggunakan tata ibadah Minggu ulang tahun seksi Bapak. Yang berikut pelayanan untuk ibadah pertemuan gabungan dalam rangka HUT Minggu seksi Bapak yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 mulai pukul 19.00 WIB bertempat di gedung gereja. Khotbah Bapak Rudolf Purba, agenda Bapak Calon Syama Susu Sinaga, ujian Bapak Calon Sutiwa Yopi Seragi, persembahan Bapak Murtak Purba, pemusik Bapak Firman Damani, operator fokus di Seragi, model kebaktian model C bahasa Indonesia. Yang berikut kegiatan sermon dilaksanakan setiap Selasa dimulai pukul 19.00 tempat gedung Serbaguna. PA Seksina setiap hari Kamis dimulai pukul 16.30 tempat gedung Serbaguna. Berikut pemberitahuan dalam merayakan pesta seksi Bapak tahun 2023. Pengurus seksi Bapak GKPS Pontianak mengadakan beberapa kegiatan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, lomba pertandingan badminton dilengkapi dan dijelaskan di grup WA seksi Bapak. Yang kedua, penampilan kelompok Bapak dari setiap sektor dengan lagu wajib yang sudah di-share sebelumnya di grup WA Bapak. Yang ketiga, malam rapat seksi Bapak dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 dimulai pukul 19.00 tempat di halaman gereja GKPS Pontianak. Kegiatannya nanti untuk ibadah dan juga ada yang lain. Yang berikut diharapkan juga pada saat pesta Bapak pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 seluruh seksi Bapak agar memakai setelan jas, memakai gotong dan juga suri-suri. Yang berikut pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 mengisi seksi Bapak dibuat dalam bentuk bola setengah. Yang berikut pembinaan majelis jemaat serta dalam kedua pembangunan sama Saresok Kalimantan Barat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 dimulai pukul 19.00 virtual via Zoom meeting. Yang berikut telah terpilih panitia Natal Aposo GKPS Pontianak sebagai berikut: Ketua Noel Budiarti Manado, Sekretaris Tesia Mayolanda Adelia Arobo, Bendahara Aprilia Amerika Manulang. Yang berikut diinformasikan kepada seluruh seksi dan badan agar segera menyusun rencana anggaran dan kegiatan tahun 2024. Yang berikut pada hari ini seksi Naposo akan mengadakan bazar dalam rangka pengujian seksi Naposo. Kegiatan bazarnya telah selesai pada sesi yang warta
terima persembahan bulanan yang pertama dan kedua dari masyarakat Puerto Rican untuk bulan Oktober Rp400.000 dari keluarga kedua menurut Sinaga Purba untuk bulan Oktober Rp300.000. Telah diterima bentuk dari keluarga Kasani Parpol Seragat untuk pendeta dari Tiga Purba Rp300.000, untuk Seksina Moso Rp200.000, untuk kas jemaat Rp500.000. Laporan keuangan jemaat saldo per 28 Oktober 2023 sebanyak Rp52.788.022. Jemaat GKI Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang ulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama kepada Bapak Subarman Bonte, yang kedua Bapak Sinar Raya Purba, yang ketiga Parsel Jati Pondang Seragi, dan yang keempat untuk Fanya Elsa Purwirsa. Demikian warta pada hari ini. Selamat minggu dan selamat ibadah untuk kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Tuhan kami mengucap syukur untuk kepada Tuhan dan setiap keberkahan Bapa, dan juga boleh Tuhan izinkan boleh memuji dan boleh menamamu dan boleh mengurusi. Apa yang baik akan mendengar Tuhan yang akan datang dan akan kami laksanakan dalam seminggu ke depan. Dimulai Tuhan sermon majelis, pembinaan majelis, PA seksi 6, pertemuan gabungan, malam pertama seksi Bapak, dan juga Tuhan di depan akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan yang mengurusi. Biarlah Tuhan Kau boleh memberkati Tuhan ibadah persembahan khusus Tuhan untuk setiap pelayan yang boleh terlibat dalam pelayanan yang juga Bapak. Biarlah Kau berkati berurus yang berkenan dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Apa yang baik kami juga berdoa untuk Tuhan, biarlah sekalian Bapa Kau juga menuntun dan membimbing mereka Tuhan. Biarlah jemaat boleh meringankan langkahnya, boleh hadir mengikuti dan mengerjakan yang sudah kami rencanakan. Inilah doa pengharapan Bapa yang menjelaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, sekitar kita saling mendengarkan Tuhan yang banyak. Mari kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 427 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga.
diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun bagi sebelumnya, seperti kami tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang kekal. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai budaya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah berhidup manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Salam untuk kita semuanya. Salam. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu juga nama Boso yang hadir pada saat ini, ada beberapa nama kitab di dalam Alkitab kita yang sebenarnya itu nama sebut tempat. Tesalonika, Filipi, Kolose, Efesus, Korintus. Itu di dalam Alkitab kita tidak nama kitab, tapi sesungguhnya itu adalah nama sebuah tempat di mana tempat ini telah menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus secara khusus. Jadi jemaat Filipi, Tesalonika, Korintus, Efesus itu adalah jemaat yang lahir dari hasil penginjilan Paulus. Dan tentu pada saat ini kita akan berbicara salah satu pengalaman Paulus menyampaikan Injil ke jemaat Tesalonika untuk mengajari kita sesuai dengan tema khotbah kita pada saat ini. Kita juga dipanggil untuk suka menuturkan, suka menceritakan. Kalau Petrus Hingge yang menciptakan lagu kita suka menuturkan apa yang dia tuturkan, yang dia suka dalam hidupnya. Cerita mulia. Apakah cerita mulia itu? Bercerita tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Itulah cerita mulia, dan itulah yang setidaknya juga kita suka tuturkan dalam hidup kita. Selalu orang percaya di masa muda kita, nama Poso, dan juga sampai di masa tua kita sampai saat ini, kita tidak boleh melupakan tentang tugas panggilan kita, menceritakan tentang kebaikan Tuhan kita. Yang suka kita tuturkan dalam hidup kita adalah kebaikan Tuhan. Yang suka kita ceritakan dalam hidup kita adalah kebaikan Tuhan. Tidak kejelekan orang lain, tidak keburukan orang lain, tapi cerita Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti yang disampaikan Paulus di dalam teks khotbah kita. Itu tema kita pada saat ini, dan mari kita lihat bagaimana Paulus suka menuturkan cerita mulia itu. Padahal sesuatu yang dituturkan itu membawa Paulus kepada sebuah perjuangan yang sangat berat, kepada sebuah situasi yang tidak nyaman. Kita lihat misalnya ketika Paulus pada ayat yang pertama ini, dia sudah menyampaikan bagaimana perjuangannya menuturkan cerita yang mulia itu. Sini disebutkan, kamu sendiri tahu, maksudnya jemaat di Tesalonika ini, bahwa kedatangan kami ke kamu tidaklah sia-sia. Paulus datang memberitakan jemaat kepada jemaat Tesalonika itu, Injil itu Injilnya diterima dan berbuah. Dan memang kalau kita baca di 1 Tesalonika
Di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dari manakah timbul iman kita? Timbul dari iman dari orang tua kita. Karena seorang anak yang dibaptis itu dibaptis sesuai dengan kepercayaan orang tuanya. Dan kepercayaan orang tua kita itu timbul dari mana? Dari orang tuanya. Seperti itu juga sebenarnya yang diharapkan kepada kita. Jadi iman itu adalah sesuatu yang kita terima sebagai warisan dan kita juga wariskan di dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tesalonika juga mewariskan Injil, bukan hanya menerima, tapi juga menceritakan, mewariskan itu pada generasi selanjutnya. Pada ayat yang kedua, kita lihat bagaimana perjuangan Paulus memberitakan firman itu. Bukan sebuah tindakan yang menyenangkan sebenarnya memberitakan firman. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kami telah dianiaya dan dihina di Filipi. Jadi sebelum ke Tesalonika, Paulus itu dahulu melayani di Filipi. Dan di Filipi kalau kita baca, itu kisahnya di sana Paulus di penjara. Di Filipi. Tapi walaupun demikian, Paulus sebenarnya sudah menderita pengalaman yang tidak menyenangkan. Dia sudah ditolak di Filipi, tetapi dari Filipi dia lanjut ke Tesalonika. Tetapi dalam misinya memberitakan firman Tuhan. Di sini disebutkan walaupun dalam perjuangan yang berat, pemberitaan firman tidak boleh berhenti. Walaupun menghadapi situasi tantangan yang demikian berat. Dan seperti itu juga sebenarnya yang dalam kehidupan kita harus selalu belajar. Di mana ketika kita menceritakan firman Tuhan, selalu ada dua sikap yang muncul. Apakah itu menerima dan menolak, memberontak. Orang yang bijaksana ketika mendengarkan firman Tuhan dia akan berenung, tetapi orang bodoh yang menerima firman Tuhan akan memberontak. Kira-kira seperti itu. Dan Yesus juga sebenarnya sudah menyatakan ketika dia berkata, aku datang ke dunia bukan untuk membawa damai, tetapi tidak. Bahasa yang terpola, bahasa yang lebih-lebihkan. Dalam sebuah pesan akan memisahkan orang tua dengan anaknya, dan orang tua dengan menantunya, orang tua dengan anak-anaknya. Artinya apa? Di mana ada firman diberitakan ada sebuah pemisahan. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang bertobat, ada yang tetap mengeraskan hati. Seperti itulah firman yang kita terima. Dan itu juga dilakukan oleh jemaat di Filipi. Mereka menerima, mereka menolak. Karena itu tetap Paulus dalam sebuah komitmennya dia tetap memberitakan firman Tuhan itu walaupun dalam perjuangan yang berat. Seperti itu juga yang diminta kepada kita. Kalau menceritakan kejelekan keburukan orang lain, ini sebenarnya hati kita yang tidak dipenuhi dengan dosa suka kita sekarang. Baru sudah kita suka kali kita membahas apa yang merupakan kejelekan keburukan orang lain. Dan ketika misalnya ceritakan kebaikan itu dalam hidup kita, kita kadang kurang suka ya. Kita kadang kurang suka mendengarkan cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu fakta yang bisa kita jujur akui dalam hidup kita. Nanti kita akan jawab kenapa kita bisa seperti itu. Kita lanjut dulu ketika masuk kita kepada sebuah prinsip. Kenapa Paulus ini bisa muncul sebuah pertanyaan? Kenapa Paulus tetap berjuang memberitakan firman Tuhan padahal dalam perjuangan itu dia mengaku dianiaya, dia mengaku dihina, tapi tetap setia, tetap teguh memberitakan firman Tuhan. Di manakah rahasia? Di manakah rahasia Paulus dalam tugas ini? Rahasianya terletak pada ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Ketika Paulus di sini berkata bahwa dalam pemberitaan firman yang disampaikan dia tidak menyukakan manusia, melainkan memilih untuk menyukakan Allah. Ini yang menjadi rahasia dan kuncinya. Paulus itu dalam pemberitaan firman-Nya dia tidak peduli manusia itu orang yang mendengarkan itu suka atau tidak. Yang pasti selalu ada dua situasi. Tapi karena motivasinya itu adalah menyukakan hati Allah, dia selalu bergerak di dalam prinsip yang demikian. Ada orang yang menolak, dia tidak peduli itu. Karena tugasnya sebagai pemberita firman, dia hanya menyampaikan. Ada orang menolak atau tidak, itu adalah urusan orang yang bersangkutan dengan Tuhan
sebagai tugas umum, kita juga dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Sering memang kita bahasa sederhana, kalau kita berangkat ke mall, ke pasar, ada saja diskon barang-barang, diskon 30, dan sampai paling suka mendengarkan kata diskon. Semua pun suka bahasa diskon. Di dalam pemberitaan firman juga ada. Diskon itu kan artinya dikurangi. Kurangi. Dalam pemberitaan firman Tuhan juga ada kadang diskon. Apa diskonnya? Tuntutannya dikurangi. Tuntutannya bisa dikurangi. Ketika kita dihadapkan, kita juga suka mendengarkan hal-hal yang tidak menyinggung dosa-dosa kita, hal-hal yang tidak menyinggung kekurangan kita. Ketika telinga kita ini suka mendengarkan berkat-berkat daripada Tuhan, tetapi ketika mendengarkan firman Tuhan yang menyinggung tentang, kebetulan tepat juga ya, nasnya sebabnya, yang menyinggung tentang dosa-dosa kita, kadang itu merontak kita, dan kadang kita katakan, itu yang menyampaikan firman itu bisa kita benci kira-kira seperti itu. Bisa kita benci. Kita ingin didiskon. Kalau berkaitan dengan khotbah tentang pertobatan, tuntutan-tuntutan juga kita kurang suka. Maunya ya dikurangi porsinya kira-kira. Paulus tidak, dia tidak pernah mendiskon pemberitaan firman Tuhan. Dia sampaikan bagaimana kondisi manusia itu yang dipenuhi dengan dosa. Karena itu selalu pemberitaan Paulus bertobat. Itu yang disampaikan. Paulus tidak pernah mengkhotbahkan tentang teologi sukses. Ketika dia misalnya berkata hidup kita akan diberkati kalau kita taat, tidak pernah. Paulus Petrus ketika dia tampil pertama sekali dalam cerita Pentakosta, kita perhatikan di kisah para rasul itu. Ketika Paulus Petrus berkhotbah, banyak orang mendengarkan, dia tidak pernah berkhotbah tentang teologi sukses yang menceritakan hidup kita akan sukses, hidup kita akan diberkati kalau kita memberikan kebutuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, berdoa, memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan. Tema Paulus Petrus pada saat itu juga, Paulus bertobatlah, berilah diri baptis, dan Roh Kudus bekerja, dan banyak orang menceritakan di nas kita memilih untuk percaya dan dibaptis dalam nama. Itulah sebenarnya pemberitaan firman yang sejati, karena begitu banyak Bapak Ibu. Firman Tuhan itu tidak lagi murni untuk diceritakan. Kita pun kadang menerima Injil yang tidak murni, di mana kita hidup kita hanya ya seperti tadi, tidak dibawa kepada sebuah komitmen akan perjuangan menceritakan firman Tuhan. Saya mau tanya, saya dari sebelah ini, kursi sebelah ini. Bapak ingat, ada 10 salib lah di depan ini. Berbeda salib beratnya, 10 kilo 9 sampai yang terberat itu 1 kilo lah beratnya. Saya mau tanya, bisa pilih salib yang ukuran berapa, berat yang berapa? 10, 9, 8, 7 sampai yang besar. Pilih salib beratnya yang berapa? Nah, pilih salib yang berat apa? 10 atau berapa? Atau paling berat 10, paling berat 1. Pilih salib yang berapa? Ada yang itu ya, ini kadang dengan oposisi juga. Itu maaf ya, itu yang perlu dilakukan. Masih baru beribadah atau saya yang tidak pernah, yang dua ya, yang tidak, yang masih baru beribadah sini. Ya saya agak kenal dengan yang baru datang, selamat datangnya ada di sana. Mana? Pilih salib yang 10 kilo 9881. Ini mungkin juga berat dalam hati lagi. Tapi saya mau sebutkan, kita mau memikul salib, pikulah salib kata Yesus. Kita mau hidup kita memikul perjuangan yang berat. Tidak ada namanya Kristen berbicara tentang hidup yang mudah. Seorang murid tidak memiliki guru, itu Kristen. Guru juga memikul salib, kita juga memikul salib. Tapi kadang kita tidak mau berkorban dengan perjuangan yang berat kata Paulus ini. Kita mau memikul salib, tapi kalau boleh salib yang ringan-ringan saja. 1 kilo aja cukup bagi guru.
salib dalam proses satu kilo artinya apa? Hidup tanpa sebuah komitmen yang sungguh-sungguh. Coba Bapak Ibu, datang ke beribadah di sini, apa tidak nyaman, apa tidak enak? Tempat duduk sudah disediakan, AC sudah dihidupkan, di box sudah ada, bisa bawa kita, dan ada sini semua. Enak, nyaman. Tapi kok nyaman memang, enak memang. Tapi jangan hanya begitu. Harus dibawa kepada sebuah perjuangan yang bagaimana kita bisa keluar dari hal-hal yang nyaman, yang zona nyaman kira-kira seperti ini. Bersyukurlah kita tidak masih. Nah, yang terakhir, kita bisa belajar dari pengalaman hidup Paulus dan motivasi hidup Paulus di mana dia tetap gigih, teguh, setia memberitakan firman Tuhan. Rahasianya di mana? Ini tadi pertanyaannya yang belum dijawab. Kenapa bisa tetap Paulus setia melayani dan dia mengalami penganiayaan siksaan yang demikian berat dan luar biasa? Rahasianya adalah Paulus hatinya, hidupnya sudah dilawan oleh Tuhan. Orang-orang yang telah menerima jamaah, orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan lah yang mampu menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Saya mau tanya ini kepada nama bosan buat bapak. Di mana tempat kopi yang paling enak dibuat kanan? Di mana? Dari pemain musik dulu. Mungkin yang sering ngopi yang apa? Di mana tempat kopi yang paling enak dibuat kanan? Asia. Di mana? Di Aming lah, dari bawah. Sama? Di Aming kan. Di Aming. Oke. Yang dua itu adalah sampai. Kenapa kau bilang lebih enak kopi di Asia? Pernah minum di sana? Pernah minum di tempat yang terkenal itu prima? Pernah. Karena sudah enak dari rasakan minum di sana. Pernah mengajak orang lain untuk minum di sana? Kenapa kau ke tempat yang lain? Banyak ini. Minum kopi seperti jamu untuk di sini jadi kopi. Kenapa bukan ke tempat yang lain? Kenapa ke tempat itu kalian aja? Apa jawabannya? Apa prima? Rasa kopinya beda. Karena ada sudah pernah minum di sana, usah dipikirnya. Udah pernah minum di sana, rasakan kopinya enak. Ada teman yang lain, kan enak di sana kopi loh. Udah kita rasakan enaknya. Nggak kita ajak ke tempat yang lain. Nggak kita ajak ke tempat di mana kita pernah rasakan nikmat. Dan kita juga ceritakan di sana enak loh kopinya. Di sana enak loh kopinya. Kita ceritakan karena kita pernah mengalami itu. Seperti itu juga lah sebenarnya rahasia Paulus di sini. Paulus sudah rasakan hidupnya yang demikian jahat, kejam. Telah menerima berkat Tuhan, hidupnya dia pulih. Dia telah menerima itu. Karena hidupnya selalu ingin menceritakan kemana-mana. Filipi, Tesalonika, Korintus yang tadi saya sebutkan dalam begini. Hidupnya sudah diperbaharui, bertemu dengan Tuhan, sudah menikmati berkat Tuhan itu. Maka dia bisa ceritakan kemana-mana. Dan seperti itu juga lah kita lakukan. Kalau belum kita alami berkat Tuhan itu, kalau belum kita alami kebaikan Tuhan itu, kita akan memang merasa sedikit kurang bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Hanya orang sekali lagi mengalami kebaikan Tuhan dan bisa tetap berjuang menceritakan kebaikan Tuhan itu. Dan saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan. Amin. Dan akan dalam sebuah komitmen pulang dari itu gereja kita dalam sebuah komitmen suka menunjukkan cerita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak kami yang baik untuk kebaikan-Mu yang mengingatkan kami, memotivasi, mendorong kami untuk dalam kehidupan kami ini menceritakan sebuah kisah yang mulia, kisah yang ajaib, kisah yang penuh kuasa, yaitu tentang kisah Tuhan yang mencintai kehidupan kami. Biarlah itu menjadi kisah yang akan diceritakan dalam kehidupan kami. Karena melalui kisah itu akan timbul penghiburan, akan timbul sukacita, akan bahkan timbul sebuah iman yang bertumbuh berbuah. Biarlah Tuhan jemaat yang mendengarkan di sini kami ingatkan akan sebuah kisah yang luar biasa tersebut. Dan biarlah kami hidup dalam kisah tersebut dan memampukan kami memiliki semangat seperti Paulus, walaupun ada
sebuah tantangan yang berat yang dia hadapi. Dia tetap melanjutkan pemberitaan firman itu semata-mata karena dia telah mengalami kuasa yang daripada kuasa. Biarlah itu juga Tuhan terkenal dalam kehidupan kami pribadi dan pribadi, baik ketika kami jemaatmu yang hadir di sini masih masa muda, bahkan kepada usia yang sudah senja. Jangan pernah kami lupa ya Tuhan menceritakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam 29 ayat ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kehendak hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, sumber segala sesuatu. Kami menerima segala berkat hanya daripada Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan kehidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebagian dari pemberian sebagai persembahan kami kepada kiranya melalui segala pemberian kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam pergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran dan kebenaran kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Jadilah berkat dan peduli terhadap semua orang. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya